Sewu upo kawula sowan malih dalu menika badhe nyuwun pirsa kaitanipun kalian meditasi panjenengan, meditasi ingkang kaping 7 nggih menika. Ampun kaping 7. 7 nggih. Pripun menika apa? Nggih ngeten. Niki kula lampahi meditasi pun 10 purnama. Nggih. Menika enten kan mengke niku 40 nggih. Nggih, nggih. Dari 10 menika tasih artinya dasar dari sebuah meditasi purnama yang nantinya niku 40 purnama. Nah, menika enten batasan pedal nggih dari 40 niku sedasa niku niki dasar lah menika enten ingkang langkung mangertos nggih menika ingkang nduduhi kula kersane kula nglakoni utawa nglampahi meditasi purnama menika. Nika monggo Bapak njenengan jelasaken dasar-dasaripun dari 40 niku wau terus niki pun kelampahan sedasa menika. Nggih, Dasare niku napa ngoten? nggih. Meditasi purnama menika kan terbagi menjadi 4 tahap. Terus tahap 1 menika 1 sampai 10, tahap 2 11 sampai 20, tahap 3 21 sampai 30 dan yang terakhir adalah tahap keempat menika 31 ngantos purnanipun di 40 purnama. Menawi ingkang tahap 1 utawi tahap purnama pertama sampai 10 menika lebih kepada penyesuaian diri dulu. Artinya penyesuaian diri itu penanaman pondasi kesungguhan, terus keselarasan niku tertata di 1 sampai 10. Jadi 1 sampai 10 niku tahapannya hanya itu. Mergo energi bulan yang diserap pada tubuh manusia niku memerlukan penyesuaian. Pertama, apa yang harus disesuaikan? Energi bulan itu kan mengandung energi ketenangan begitu. Terus kalau di bahasa praktisi itu energi yin. Jadi dia lebih kepada ketenangan. Nah, kenapa manusia itu harus menyelaraskan dengan ketenangan ini? Karena pada dasarnya manusia itu sulit disuruh tenang. Jadi manusia itu hawane mesti ngoso-oso. Ada satu teori yang mengatakan bahwa jika kita ingin tenang maka lambatkan nafasmu. Ya, jadi salah satu cara untuk mencapai ketenangan itu adalah melambatkan nafas. Karena orang itu kalau sedang ngoso-oso atau sedang semangat itu nafasnya mesti kencang. Berdetak kencang ya. Iya, berdetak kencang. Nah, energi bulan itu sifatnya tenang. Jadi bagaimana manusia ini menyelaraskan dengan energi bulan itu tadi, menyelaraskan dengan ketenangan itu. Yang manusia ini dasarnya tidak tenang, itu harus diselaraskan dulu dengan ketenangan layaknya energi bulan. Jadi memang harus disesuaikan dulu, penyesuaian lah nggih. Penyesuaian dulu. Terus dalam tradisi Jawa itu atau tradisi-tradisi di spiritual yang lain itu dikenal juga meditasi purnama.
Karena purnama itu energinya mampu membuka alam bawah sadar. Jadi ketenangannya itu juga mampu membuka ke alam bawah sadar itu. Nah, seorang praktisi yang melakukan meditasi purnama itu enggak langsung tiba-tiba dia bisa, itu enggak. Nah, ini diawali dari tahap purnama 1 sampai purnama 10. Di situ terkandung nilai kekuatan untuk menahan diri. Kulo yakin di meditasi purnama yang pertama ini beratnya luar biasa. Kan gitu nggih, menjaga posisi duduk supaya tidak keju mungkin, terus menjaga pikiran supaya tidak kemana-mana, melatih fokus, melatih godaan-godaan, kadang terasa gatal, kadang terasa ini. Itu memang pada tahapan 1 sampai 10 itu orang masih menanamkan pondasi. Orang menanamkan pondasi. Bagaimana 1 sampai 10 ini ditanamkan pondasi untuk meditasi yang selanjutnya. Kadang juga masih terlintas hal-hal yang koyok krungu apa ya, koyok melihat apa ya, itu. Jadi mungkin menangkap siluet, tapi belum bisa memaknai ini apa sebenarnya. Halusinasi ataukah memang ada residu energi yang terekam gitu. Jadi ibarat sebuah bangunan, meditasi purnama 1 sampai 10 niku sifatnya adalah penanaman pondasi. Iya, membuat pondasi supaya kuat. Dan itu memang sulit, apalagi mengawali. Karena di situ ada pelajaran konsisten, sabaran nggih. Jadi tidak hanya sekedar duduk bersila nggih. Tapi yang lebih dari itu adalah bagaimana kita melawan diri kita sendiri. Belum lagi kalau ternyata siang full aktivitas, malam kecapean, kayak kita masih harus bermeditasi itu. Makanya garis bawah atau titik terpenting dari meditasi purnama di tahap 1, tahap awal 1 sampai 10 itu adalah penanaman pondasi atau penyelarasan diri manusia dengan energi yang dia serap. Ngaten, Pak. Berarti nggih terus nggih apa ingkang Bapak nate sampaikan dengan apa nggih namine praktek ingkang sampun jenengan lakukan meditasi purnama 1 sampai 10 menika berat anoten nggih nika nggih berat sangat ngoten nggih laras ajeng ngantos di purnama meditasi purnama 10 menika panjenengan sedikit sampun menemukan apa gini panjenengan nanti sampaikan ya kok pembukaan cakra, siluet mulai ada ketenangan keamanan mungkin itu nggih leres nih fase yang tahapan yang pertama ini memang berat untuk itu memang berat, dan tidak sembarang orang mampu untuk melawan itu. Tidak semua. Dan hal-hal seperti ini tidak bisa diperdebatkan. Ada orang yang 5 kali meditasi sudah mencapai ketenangan jika konsentrasinya bagus atau dulu sudah pernah melakukan kegiatan serupa. Tapi ada juga orang itu yang sampai beberapa kali itu masih sulit fokus
karena memang manusia itu pada dasarnya bukan makhluk yang mudah tenang. Betul. Apalagi dalam keseharian dia menghadapi berbagai macam masalah, masalah dalam pekerjaan, masalah dalam bersosial dan sebagainya. Terus malam harus meditasi. Wah, aku meditasi langsung tenang, ya enggak mungkin. Kaya-kaya nggih mboten mungkin Ya, lah. jadi memang ada proses yang harus dilalui. Makanya kenapa sampai 4 tahapan, kenapa sampai sekian banyak, itu bukan sesuatu yang tiba-tiba, karena memang harus ada penanaman pondasi, kedisiplinan, kesabaran dan keselarasan, belajar menyelaraskan dengan energi bulan itu. Terus berarti di tahapan pertama ini apa nggih membentuk intinya diri kita, atau nggih Betul, fondasi diri kita Ya. untuk lebih menemukan kesempurnaan, mungkin seperti itu Nggih. nantinya kan Nggih. Nggih. Sing anu Bobo, berarti setelah sak sampune yang 10 ini panjenengan mangke melangkah meditasi malih yang ke-11. Nah, leres. Berarti kan 11 sudah mulai masuk di tahapan kedua. Ya, Nggih, 11 sampai ke 20 nantinya nggih. Nggih, nggih. Berarti mungkin Bapak sudah anu nggih, Pak. Sudah mempersiapkan diri nggih untuk itu nggih. Insya Allah ngoten sudah bisa kita menyesuaikan diri dengan situasi yang ada. Nggih, nggih. Lek jenengan enten wedal malih, Nggih, nggih kita bicara malih yang ke-11 sampai kang Oh, ngoten. Nggih. ngoten. Nggih, Bapak mungkin wedal ingkang sampun panjenengan lampahi di meditasi 11 Nggih. kula sowan malih Nggih. mungkin saged sharing malih ngaten nggih Bapak nggih. Nggih, Nggih, nggih. sementara ngatur nuwun Bapak. Nggih. Matur nuwun bareng. Nggih, monggo nderekne.